Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-mahmudu ala kulli hal al-mawsufu bi sifatil jalali wal kamal al-ma'rufu bi majidil in'ami wal ifdal ahmaduhu subhanahu wa huwal mahmudu ala kulli hal wa fi kulli hal. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له ذو العظمة والجلال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق المقال اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat yang dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang hari ini, di kesempatan kali ini kita bersama-sama patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua masih mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah, sehingga kita bersama-sama bisa melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita untuk duduk bersimpuh
di masjid yang mulia ini guna memenuhi salah satu kewajiban kita, yakni salat Jumat berjamaah. Harapan dan doa kita bersama semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, baik amal ibadah yang telah kita lakukan maupun amal ibadah yang nanti akan kita kerjakan. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya termasuk kita sekalian ini, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar khutbah ini khatib ingin berwasiat, khususnya kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada hadirin sekalian. Mari kita bersama-sama untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Takwa dalam artian kita berusaha menjalani segala apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga berusaha untuk selalu menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yakinlah bahwa sesungguhnya dengan modal iman dan takwa kita kepada Allah, hidup kita akan menggapai kebahagiaan. Hidup kita akan menggapai keselamatan fid dunya wal akhirah, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertepatan dengan 27 Rajab yang merupakan momentum kita untuk selalu mengingatkan kepada kita bersama bahwa Isra dan Mi'raj merupakan salah satu perintah ibadah yang pokok, yakni ibadah salat. Maka khatib dalam kesempatan kali ini membawakan tema keutamaan salat berjamaah. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang sahabat Rasulullah yang kondisi fisiknya sangat darurat, yakni Ibnu Ummi Maktum. Beliau tidak bisa melihat, tapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat dianjurkan untuk selalu salat berjamaah di masjid. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibnu Ummi Maktum yang kondisi fisiknya sangat darurat, ia tidak bisa melihat, tapi oleh Rasul tetap dianjurkan untuk selalu salat berjamaah, karena memang salat berjamaah memiliki keistimewaan dan keutamaan yang luar biasa. Dalam salah satu hadisnya, Ibnu Ummi Maktum mengeluh kepada Nabi, "Ya Rasulullah, innahu laisa li qaidun yaquduni ilal masjid." Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku tidak bisa melihat. Innahu laisa li qaidun yaquduni ilal masjid. Bahkan aku tidak memiliki seorang penuntun, pembimbing yang selalu mengantarku untuk menuju ke masjid. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyurkhisa lahu bi baitihi. Maka ia meminta kepada Nabi untuk diberikan rukhsah, diberikan keringanan, karena kondisi fisiknya yang darurat tidak bisa melihat,
tidak ada yang mengantarnya ke masjid. Ia minta kepada Nabi untuk diberikan keringanan salat dalam rumahnya. Tapi apa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ibna ummi maktum, hal tasma'u bin nida? Wahai ibnu ummi maktum, tapi apakah engkau masih bisa mendengar kumandang adzan panggilan salat? Kamu masih bisa enggak mendengar kumandang adzan panggilan salat? Dijawab oleh ibnu ummi maktum, na'am ya Rasulullah. Ya Rasul, saya masih bisa mendengar. Saya masih bisa mendengar kumandang adzan panggilan salat. Kalau begitu kata Rasulullah, Pak Ajib, tetap tunaikan, laksanakan untuk selalu salat berjamaah di masjid. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama-ulama salafus saleh, ulama-ulama terdahulu, bahkan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu dijelaskan dalam kitab Al-Minahus Saniyah. Manakala mereka ini ketinggalan salat berjamaah, satu riwayat hanya ketinggalan satu salat waktu, hanya satu waktu. Satu riwayat ada hanya ketinggalan satu rakaat, bahkan hanya ketinggalan takbiratul ihram yang pertama. Sikap mereka saat ketinggalan sholat berjamaah, mereka bagaikan terkena musibah, bagaikan terkena virus corona, bagaikan rumahnya kena kebanjiran, bagaikan rumahnya kena kebakaran, seperti terkena musibah saat mereka ini luput ketinggalan dari sholat berjamaah. Bahkan ada yang sampai meriang menyesal, ada yang sampai 3 hari, bahkan ada yang sampai 7 hari mereka menyesal, mereka bersedih karena ketinggalan sholat berjamaah. Bahkan ada yang berusaha untuk mencari masjid mana yang masih membuka sholat berjamaah. Bahkan ada yang berusaha untuk menggantinya dengan sedekah, seperti yang dilakukan oleh Ubaidillah ibnu Umar al-Qawariri saat ia pulang dari kebun kurmanya. Begitu sampai rumah ternyata sudah sore, sudah ketinggalan sholat berjamaah asyarnya. Maka ia ucapkan, inna lillahi, ya Allah, saya ketinggalan sholat berjamaah. Akhirnya ia bersumpah di hadapan Allah, ya Rabb, ashhadukum annal haita sadaqatun lil masakin. Ya Rabb, aku bersumpah sebagai pengganti sholat asar yang aku ketinggalan habis dari kebun kurmaku, maka aku bersumpah, ashhadukum annal haita, sekiranya hasil panen kurma tahun ini sadaqatun lil masakin, akan aku sedekahkan semuanya untuk fakir miskin. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman bin Auf, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling kaya, konglomerat kedua setelah Utsman bin Affan, saat kumandang maghrib tiba, beliau sibuk dengan urusan bisnisnya karena kedatangan 600 rombongan kafilah dagang dari negeri Syam. Ketika Bilal bin Rabah selesai mengumandangkan adzan maghrib, lalu iqamah
dan Rasulullah beserta para sahabatnya melaksanakan salat maghrib berjamaah. Nabi takbiratul ihram. Abdurrahman bin Auf yang sibuk dengan urusan bisnisnya karena menerima tamu rombongan bisnis dari negeri Syam, ia baru sampai di masjid untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Ia hanya ketinggalan takbiratul ihram. Tapi apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf? Ketika selesai sholat maghrib berjamaah, ia menghadap Nabi, menghadap Rasul. Ya Rasul, saya celaka ya Rasul. Kata Nabi, apa yang membuatmu engkau celaka wahai Abdurrahman bin Auf? Saya tadi ketinggalan sholat maghrib berjamaah. Kira-kira kalau aku ganti dengan sedekah saat aku ketinggalan takbiratul ihram, aku ganti untuk menebus pahala, aku ganti dengan sodakoh 300 ekor unta, kira-kira sudah tercukupi belum? Kata Rasulullah, belum tercukupi. Bagaimana kalau aku sedekahkan 600 ekor onta sebagai ganti pahala yang tadi aku ketinggalan takbiratul ihram saat sholat maghrib berjamaah, kira-kira sudah tercukupi belum? Kata Rasulullah, itu juga belum tercukupi. Kata Abdurrahman bin Auf, bagaimana kalau aku sedekahkan 600 ekor onta berikut seluruh harta perniagaan yang ada di punggungnya, aku sedekahkan sebagai ganti pahala yang tadi aku ketinggalan takbiratul ihram saat sholat maghrib berjamaah, kira-kira sudah tercukupi belum? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abdurrahman bin Auf, bagaimana engkau mau mengganti pahala takbiratul ihram saat sholat berjamaah? Dunia dan seluruh isinya itu akan lebih utama. Orang yang sholat berjamaah saat imam takbir, kita ikut takbir, itu lebih baik, lebih utama. Dunia dan seluruh isinya. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keutamaan salat berjamaah, pahala yang luar biasa itu terletak saat imam takbir, kita ikut takbir. Itulah keutamaan daripada salat berjamaah. Pahalanya kata Rasulullah, dunia dan seluruh isinya itu lebih utama. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi renungan kita bersama. Mari kita berusaha untuk selalu meningkatkan, menjaga salat berjamaah kita di masjid, dan kita berusaha untuk selalu meningkatkan ibadah salat berjamaah kita di masjid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qali hadza wastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amad wa asyhadu an la ilaha illallahu ilghama lima jahada wa kafan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا الله وافعلوا الخير واجتنبوا عن السيئات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأجيبوا الله عباد الله لما دعاكم وصلوا وسلموا على من به الله هداكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين والتابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا غافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.